Inara Rusli berharap bisa resmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi usai meminta damai dengan Wardatina Mawa. Hal itu bagi Inara merupakan dambaan dan harapan semua perempuan. Artinya, Inara Rusli secara gamblang mengakui mau menjadi istri kedua Insanul Fahmi alias mau dipoligami. Ia siap hidup berdampingan dengan Wardatina Mawa selaku istri pertama dan dirinya siap menyandang status sebagai istri kedua. Ada alasan yang diungkap Inara Rusli di balik sikap beraninya ini? Anehnya, Inara Rusli justeru ingin agar Wardatina Mawa disertakan sebagai terlapor dalam laporan polisi illegal access-nya di Mabes Polri. Hal itu terkait adanya video hasil rekaman CCTV di rumah Inara yang kemudian berpindah tangan dan diduga menjadi salah satu alat bukti Wardatina Mawa dalam laporan polisinya di Polda Metro Jaya atas Insanul dan Inara dengan tuduhan perzinahan dan perselingkuhan. Lantas, benarkah Insanul Fahmi justeru berniat menemui Wardatina Mawa dan keluarga bahkan siap bersujud di hadapan Wardatina Mawa guna meluluhkan hatinya? Namun, benarkah Wardatina Mawa sejak awal sudah berkomitmen ingin bercerai dengan Insanul Fahmi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30 hanya di RCTI. Mantap. Inara Rusli kian tampil berani di tengah prahara hukum saling lapor polisi antara dirinya dengan Wardatina Mawa, istri sah Insanul Fahmi. Ya, Inara Rusli akhirnya angkat bicara terkait dirinya ingin dinikahi secara resmi oleh Insanul Fahmi. Hal itu diungkapkan Inara Rusli kemarin ketika ia menyambangi Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan penyidik sebagai saksi pelapor atas laporan yang ia layangkan atas sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam illegal access, berpindah tangannya video rekaman CCTV di rumahnya dan menjadi salah satu alat bukti Wardatina Mawa dalam laporan polisinya di Polda Metro Jaya. Usai menjalani pemeriksaan, Inara Rusli menegaskan bahwa Insanul tidak menunjukkan itikat buruk dalam memulai hubungan dengan dirinya. Meski Insanul ingin memulai hubungan dengan kebohongan, tapi Inara Rusli juga menyadari bahwa tetap ada kesalahan dirinya di awal, yaitu karena ia tidak bertanya kepada Insanul tentang statusnya ketika itu. Meski demikian, Inara tetap merasa bersih karena ia merasa bukanlah pelaku perusak rumah tangga orang. Karena sejak awal ia sendiri tidak mengetahui bahwa Insanul ternyata sudah menikah. Agenda hari ini aku BAP di Bareskrim untuk kasus illegal access dan didampingi sama lawyer aku, Bang Wecumanan. Mungkin bisa tolong dibantu sampaikan Bang prosesnya semua. Ya, oke. Oke, teman-teman wartawan ya, hari ini pemeriksaan Mbak Inara terkait dengan laporan illegal access ya, illegal access ya. Ini kita pemeriksaan baru separuh, ya kan, karena wartawan udah menunggu kan, gak enak juga kan. Jadi saya bilang, udah Mbak, kita ke bawah dulu, kita kasih sedikit lah statement kan. Jadi perlu saya jelaskan ya teman-teman, yang dilaporkan ini di Bareskrim adalah perkara illegal access. Nah, terhadap perkara itu yang disidik oleh penyidik cyber ya, cyber. Lantai 15 gedung Bareskrim sudah dari tahap penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan. Kita belum bisa sebutkan namanya ya, karena terlapornya kan masih dalam lidik, ya kan. Nanti biar polisi aja yang menetapkan kira-kira siapa sebagai terlapornya. Mudah-mudahan hukum bisa tegak sih berdiri tanpa pandang bulu. Terhadap laporan ini, dugaan kami ada beberapa orang, lebih daripada satu orang. Sehingga apa? Kami meminta dengan cara apapun proses penyidikan di sini didahulukan dulu. Nah, kita belum bisa menyimpulkan ya, karena ini kan baru naik sidik itu baru kemarin, ya, baru 2 hari, ya. Kita biarkan dulu polisi menentukan sikap.
ya kan, dalam seluruh proses penyidikan biar polisi yang tentukan, karena ini tuh dalam proses penyidikan ini kan semua seluruhnya diskresi daripada pihak kepolisian, sehingga kita saya juga tidak mau mendahului nanti merusak pemeriksaan polisi. Itu saya nggak tahu ya, itu yang nama-nama yang disebutkan saya sama sekali nggak kenal. Tapi kalau memang ada dugaan ke sana arahnya, saya minta penyidik telusuri, jangan berhenti di satu orang. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Ya bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu, karena memang sedari awal saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik, dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Walau alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Bahwa Insan tidak menunjukkan etikat buruk gitu, bahwa dia ingin memulai hubungan ini dengan kebohongan, tapi di sini ada kesalahan aku juga, kelalaian aku tidak bertanya gitu di awal. Kini Inara Rusli mengaku siap menjadi istri kedua Insanul Fahmi dan siap hidup disandingkan dengan Wardah Tina Mawa sebagai istri pertama. Alasannya karena hal tersebut diperbolehkan dalam agama, lantaran statusnya kini sebagai istri siri, maka Inara Rusli pun berharap bisa meresmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi secepatnya. Inara berharap hal itu akan terwujud ketika semua persoalan hukum yang mereka lewati saat ini nantinya selesai. Juga Inara Rusli masih menunggu kejelasan sikap Wardah Tina Mawa. Apakah Wardah Tina mau melanjutkan pernikahan dengan Insanul atau justru memilih berhenti dengan mengajukan gugatan cerai? Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Udah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Terima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap sedari awal saya nggak mau. Saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama yang kami hormati ya, yang kita semua hormati, bahwa sebagai istri apapun keputusan kepala rumah tangga kita harus tetap taat. Biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini Insan. Saya sebagai orang muslim ya, yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan, karena sampai hari ini kan belum ada kejelasan ya, karena kita coba untuk berdamai, mengajukan RJ baik aku dan Insan ke pihak pelapor, saudari M. Tapi tidak ada respon yang gimana ya, nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M,
akun Instagram aku juga diblok. Jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal nih yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Kuasa hukum Inara Rusli mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengusahakan agar nama M yang diduga adalah Wardatina Mawa, yang kabarnya menggunakan video rekaman CCTV di rumah Inara Rusli sebagai barang bukti dalam laporan polisinya di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Inara meminta Mabes Polri agar Wardatina Mawa juga bisa dimasukkan sebagai terlapor dalam laporan polisi Inara Rusli di Mabes Polri terkait illegal access. Pasalnya, Wardatina Mawa diduga telah menggunakan bukti CCTV di rumahnya sebagai barang bukti dalam laporan polisinya atas Inara Rusli dan Insanul Fahmi terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan di Polda Metro Jaya. Menurut pihak Inara Rusli, laporan polisi Wardatina Mawa tersebut membuat Inara Rusli merasa dirugikan karena barang bukti yang digunakan diperoleh secara tidak sah. Terkait video itu, ya, pastinya saya perlu sampaikan di sini, cara memperolehnya tidak sah. Sehingga apabila terjadi transaksional terhadap video itu sudah menjadi pelanggaran hukum. Karena kenapa? Cara memperolehnya tidak sah. Diperolehnya itu dengan cara yang tidak secara benar, ya kan? Misalnya seperti ini, saya kasih contoh ya, sederhana. Saya ambil handphone kamu, ya, kemudian saya umpetin. Berarti kemudian saya jual. Nah, itu ada proses di mana perolehannya tidak sah. Sehingga apa? Ketika saya mengalihkan kepada pihak lain, maka itu mutlak adalah pelanggaran hukum. Sehingga kalau kita bicara terkait konten yang ada di video itu kan mengandung konten pribadi. Ya. Pribadi di mana menurut saya ya, ada sosok yang memang sengaja merekam, kemudian mengedit, kemudian menyerahkan kepada pihak lain. Dengan cara apa? Mungkin dugaan saya dengan berupaya untuk memperkaya dirinya. Jadi jelas cara memperolehnya ini sudah tidak benar. Ya, tidak sah. Makanya naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan, saya minta kepada mungkin para terlapor ini atau terduga terlapor, saya minta persiapkan aja diri Anda untuk mengikuti proses hukum. Oke? Karena saya akan mendorong terus sampai dilakukan penetapan tersangka. Oke? Sampai dilakukan penetapan tersangka, sampai juga dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ancaman yang kami laporkan ini adalah ancaman yang di atas 5 tahun. Sehingga secara subjektif apabila seseorang melakukan perbuatan yang berulang, maka terlapor tersebut boleh dilakukan penahanan nantinya pada tingkat penetapan tersangka. Nah, nama yang tadi disampaikan itu, menurut saya ya, saya akan mencoba supaya nama itu juga turut dalam posisi terlapor. Saya akan mencoba supaya nama yang tadi disebutkan itu menjadi turut terlapor dalam laporan polisi kami. Mawa akan bisa diperiksa bagi kasus illegal access. Pasti kita minta untuk diperiksa. Kita minta untuk diperiksa. Oke, untuk penegakan hukum yang adil dan merata, kita minta untuk diperiksa. Karena kenapa? Alat bukti itu dipakai oleh yang tadi namanya M itu di Polda Metro Jaya hingga naik penyidikan. Menurut kami sudah dirugikan. Karena kenapa? Yang barang yang tidak sah kok dipergunakan gitu loh. Paham kan? Ya kan, barang yang tadi handphone tadi yang saya bilang diambil, ya kan, yang kita tahu milik siapa, kemudian kita alihkan tanpa persetujuan orangnya. Nah, itu dia tuh. Nah, saya minta kepada penyidik untuk memanggil nama yang tadi untuk diperiksa juga dalam tingkat penyidikan.
Kuasa hukum Inara juga menanggapi isu tentang adanya 7 video yang diduga telah dipotong-potong dan kini menjadi barang bukti pihak Wardatina Mawa dalam laporan polisinya atas tuduhan perselingkuhan dan perzihanan di Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum Inara, sang pelaku illegal access terhadap video tersebut nantinya bisa dijerat dengan pasal 32 dan 35. Menurutnya, laporan polisi tersebut bisa berujung penahanan karena ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tak hanya itu, diakui pula oleh terduga terlapor dalam hal ini, Inara Rusli, bahwa ada peristiwa transaksional terkait perolehan video rekaman CCTV tersebut dari rumahnya. Dari aksi transaksional tersebut, ada pihak yang diuntungkan. Menurut saya dari 7 video itu, ya itu juga yang kami jadikan barang bukti di sini. Ya kan, cuman kan mungkin yang 7 itu kan dipotong-potong itu. Nah, ya itu karena dipotong-potong menurut saya ya, udah ada tambahan pasal itu nanti terhadap yang potong-potong itu. Karena kenapa? Pasal 32, 35 ITE. Jadi saya akan minta penyidik nanti ketika gelar penetapan tersangka itu pasal itu harus diterapkan. Karena kenapa? Sudah dipotong-potong. Nah, sudah tidak kemungkinan satu video dipotong-potong. Kemungkinan seperti itu. Nah, tapi saya nggak bisa menjelaskan berlebihan karena kenapa? Nanti merusak pemeriksaan polisi. Nah, biarkan dulu ini bergulir, ya kan? Yang penting teman-teman sudah tahu laporan kita sudah naik penyidikan tanggal 6 kemarin, tanggal 7 penetapan penyidikan, tanggal 8 korban dan saksi hari ini diperiksa. Berdasarkan barang bukti dan saksi fakta mengatakan bahwa memang di sana ada transaksi. Oke. Fakta transaksional. Terjadi pemindahan itu kemudian dengan menguntungkan dirinya. Jadi diri seseorang itu. Ya kan? Nah, jadi dari sini, dari A ke B, B ke C, nanti kita minta penyidik untuk menggali. Nah, ini pasti sudah menjadi satu kelompok, ya, satu kelompok sudah direncanakan. Makanya banyak orang, kalau tidak direncanakan pasti melibatkan cuma satu orang. Di sisi lain, Insanul Fahmi ingin ada itikat baik terhadap Wardatina Mawa. Lantas, benarkah Insanul Fahmi rela bersujud di hadapan Wardatina Mawa agar luluh hatinya mau dimadu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jam 10.30. Hanya di RCTI. Mantap. Selain Inara Rusli, ada pula Insanul Fahmi yang mendatangi Mabes Polri kemarin. Kehadiran Insanul Fahmi di Mabes Polri juga untuk diperiksa melengkapi berkas merupakan pemanggilan tambahan terkait illegal access. Kehadiran Insanul Fahmi sebagai saksi kunci diharapkan mampu memperjelas kronologi bagaimana akses ilegal tersebut terjadi dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. Insanul menyebutkan ada pihak-pihak yang sengaja mengadu domba dirinya dan Mawa serta Inara. Kuasa hukum merasa yakin bahwa dalam CCTV tersebut diduga adanya transaksi jual beli. Kemudian kuasa hukumnya juga menegaskan bahwa Insanul ada itikat baik terhadap Mawa, bahkan ingin bertemu Mawa, keluarganya, dan anaknya. Demi meluluhkan hati Mawa, Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya bahkan mengaku mau bersujud di hadapan Wardatina Mawa. Hari ini kita sudah selesai proses pemeriksaan BAP, saksi kunci Viola, Insanul, dan Inara Rusli. Ya, jadi tiga orang ya, 3 orang sebagai saksi sudah hadir memenuhi panggilan ya, proses sidik untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pendalaman bahkan juga terakhir tadi kenapa lama itu ada BA Sita, berita acara penyitaan. Itu ada beberapa penyitaan tadi sudah flash disk, bentuk percakapan dan lain-lain itu disita dan kita sudah menandatangani ya dari Viola sendiri
kebetulan handphone juga disita. 6 jam. Ya pastinya terkait illegal access pastinya, terus terkait orang-orangnya yang dikenal. Ya, tapi memang mungkin aku belum bisa katakan di sini, biar nanti dari Bapak penyidik aja yang mengungkap. Kalau dari Kadisma? Saya sendiri itu rumah tangga itu baik-baik aja, sama Mawa sama Inara juga, terus baik-baik aja semuanya case ini. Ya, jadi kita pengen mengungkap siapa orang-orang yang menghasut ini, orang-orang yang coba untuk membuat-buat cerita dan ya orang-orang yang di belakang lah. Tadi kan bilang hubungan baik. Memang kalau dilihat di sini prosesnya memang sudah direncanakan terlebih dahulu. Itu dugaan kita seperti itu ya, karena memang ada waktunya dan sudah nanti dilihatlah bagaimana pengembangan daripada cecetan, terus nanti merajuk kepada adanya deal-dealan kalau itu ada, terus nanti handphone itu kan bakal disita. Kalau memang ada peredaran ataupun aliran uang di situ, ya mungkin itu juga nanti akan terlihat. Video Dia diperjualbelikan secara tidak langsung, bukan jual beli begitu. Ya kita lihat di sini ada permufakatan, ada hal-hal yang kita duga seperti itu, dugaan kuat kita seperti itu ya, gitu. Sebenarnya memang alangkah lebih baiknya karena ini ranah privasi, itikat baik itu kan dinilai ketika memang ada pertemuan ya. Nggak semuanya harus diungkapkan di publik sebenarnya seperti itu sih. Ya karena memang mau bagaimanapun ini kan urusannya rumah tangga. Kita kan pasti mengutamakan perdamaian, ya kan. Makanya sebenarnya kenapa kita kesini tuh yang ingin kita ungkap ini orang-orang yang kontra dengan perdamaian sebenarnya. Yang selama ini mungkin nggak kelihatan ya, orang-orang nggak kelihatan. Yang ditonjolin cuman mau aja dibenturkan dengan saya seperti itu. Padahal sebenarnya ya nanti biar dari Bapak kepolisian aja mungkin yang akan mengungkap. Insanul secara gentleman mau ketemu dengan keluarganya, Ya. mau ketemu dengan Mawa, mau ketemu dengan anaknya. Tetapi proses hukum jalanin aja terus. Ataupun kronologis kejadian ya, tentunya ada motifnya nih, gitulah. Itu yang kita akan cari bagaimana nih motif ini bisa terungkap. Tentunya Barreskrim Mabes Polri tentu dari dalam hal ini cyber ya. Ini pasti akan mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya. Kalau memang di situ ada permufakatan yang berlaku jahat ya, permufakatan jahat. Di sisi lain, terkait nama Wardatina Mawa yang kabarnya akan terseret dalam persoalan illegal access video CCTV yang dilaporkan Inara Rusli, respon Insanul Fahmi. Kemarin terbilang mengejutkan. Berdasarkan pernyataan kuasa hukum Wardatina Mawa sebelumnya, Insanul Fahmi mengatakan bahwa Wardatina Mawa tidak terlibat dalam kasus illegal access tersebut. Kan kemarin kuasa hukumnya sempat ngomong bahwasanya Mawa tidak terlibat. Ya, artinya ya alhamdulillah. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen